Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang kriteria agama Buddha. Tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu untuk memahami kriteria agama Buddha. 2. Siswa memiliki pengetahuan tentang klasifikasi umat Buddha berdasarkan sila atau latihan moralitas. 3. Siswa memiliki pengetahuan tentang tempat-tempat ibadah. Dan 4. Siswa memiliki pengetahuan dasar tentang kitab suci Tripitaka. Oke Ananda semua, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang apa itu agama Buddha, kemudian siapakah Buddha, dan bagaimanakah penyebaran atau persebaran dari agama Buddha atau Buddha Dharma, serta perkembangan Buddha Dharma di dunia saat ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kitab suci. Ananda semua, setelah Buddha Mahaparinibbana dan kemudian pada saat itu dilakukanlah konsili atau sidang sangha. Nah, tujuan dari diadakan konsili atau sidang sangha ini adalah agar agama Buddha atau ajaran Buddha yaitu Buddha Dharma ini dapat tetap lestari dan juga Buddha Dharma ini bisa untuk dipelajari, dipahami, dan kemudian dipraktekkan oleh para umat Buddha atau mereka yang menjalankan Buddha Dharma. Sebelum ajaran Buddha ini dituangkan atau dituliskan di dalam sebuah kitab suci yang kemudian nanti kita kenal dengan Tripitaka dalam bahasa Sanskerta dan juga Tipitaka dalam bahasa Pali. Dahulunya para biku atau cendekiawan Buddhis ini mengingat ajaran Buddha dengan cara untuk diingat dan dilafalkan. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman kemudian perlulah dilakukan penulisan kitab suci. Nah, kitab suci agama Buddha sendiri disebut sebagai Tripitaka dalam bahasa Sanskerta atau Tipitaka dalam bahasa Pali. Tripitaka sendiri ini memiliki arti yaitu ti atau tri yang berarti tiga dan pitaka itu yang berarti keranjang. Jadi Tripitaka artinya 3 keranjang. Keranjang yang dimaksud ini adalah sebagai satu bentuk kelompok. Tripitaka ini terbagi menjadi 3 kelompok bagian. Yang pertama yaitu Vinaya Pitaka, yang kedua Sutta Pitaka, dan yang ketiga Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka ini berisikan tentang tata tertib atau sila peraturan bagi para biku dan bikuni. Kemudian untuk Sutta Pitaka itu berisikan tentang khotbah-khotbah dari Buddha kepada para siswanya. Kemudian Abhidhamma Pitaka itu berisi tentang ajaran-ajaran tentang metafisika dan ilmu-ilmu kejiwaan atau batin di dalam diri, seperti proses bekerjanya pikiran. Pokok-pokok ajaran Buddha. Nah, pokok-pokok ajaran Buddha sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Sacani. Cattari Arya Sacani ini terdiri dari 4 macam kebenaran atau 4 kebenaran mulia. Yang pertama kebenaran mulia tentang dukkha yaitu dukkha Arya Saca. Yang kedua kebenaran mulia tentang sebab dukkha yaitu dukkha samudaya Arya Saca. Kemudian yang ketiga kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha yaitu dukkha nirodha Arya Saca. Dan yang keempat yaitu kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada Arya Saca. Ajaran yang lain disebut sebagai tilakana, yang berarti 3 corak umum kehidupan. 3 corak ini berlaku secara universal di dalam setiap kehidupan manusia, baik mereka yang Buddhis maupun yang tidak Buddhis. 3 corak ini terdiri dari anicca yaitu ketidakkekalan, yang kedua yaitu dukkha yaitu hal-hal yang tidak memuaskan atau penderitaan, dan yang ketiga yaitu anatta bahwa segala yang terjadi di
dunia ini atau segala sesuatu itu tanpa inti diri atau tanpa diri yang kekal. Selain itu, ajaran yang juga menjadi ajaran Buddha yaitu Paticca Samuppada, yaitu hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Hukum sebab musabab ini terdiri atas 12 rantai yang saling berkaitan atau yang disebut dengan 12 nidana, 12 mata rantai. Tujuan dari mempelajari hukum sebab akibat sendiri atau sebab musabab Paticca Samuppada adalah agar kita mengetahui tentang penderitaan dan bagaimana kita bisa mengakhiri penderitaan. Kemudian ajaran yang lainnya yaitu ajaran tentang hukum karma. Hukum karma berarti adalah hukum perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan maupun tingkah laku atau badan jasmani yang didahului adanya kehendak atau cetana. Hukum karma ini kemudian juga mempengaruhi pada kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Juga mempengaruhi bagaimana nanti setelah meninggal kita akan terlahir kembali atau punarbawa di alam kehidupan yang seperti apa. Kemudian hari raya. Hari raya di dalam agama Buddha ini yang sering diperingati itu ada 4 hari raya besar atau 4 hari raya penting dalam agama Buddha. Yang pertama itu Waisak, yang kedua Asada, ketiga Katina, dan yang keempat Magha Puja. Waisak itu disebut sebagai Trisuci Waisak yang biasa kita peringati di bulan Mei atau Juni. Waisak ini memperingati tentang 3 peristiwa, yaitu lahirnya Bodhisattva Pangeran Siddhartha, kemudian betapa Gautama mencapai penerangan sempurna, dan yang ketiga yaitu Buddha Mahaparinibbana. Hari raya yang kedua yaitu Asada. Hari raya Asada ini hari raya yang cukup penting di dalam perkembangan Buddha Dharma. Kenapa? Karena hari raya Asada ini untuk memperingati peristiwa di mana Buddha pertama kali membabarkan Dharma atau pemutaran roda Dharma kepada 5 petapa di Taman Rusa Isipatana. Selain itu, hari raya Asada ini juga sebagai lengkapnya Triratna, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Karena setelah Buddha ini membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, 5 petapa ini menjadi biku dan kemudian terbentuklah Sangha. Hari raya yang ketiga yaitu hari Katina. Katina ini diperingati sebagai hari berdana, di mana setelah biku menyelesaikan masa wasa yaitu berdiam diri dan berlatih selama musim penghujan, kemudian di akhir setelah biku berpuasa itu umat kemudian memberikan dana kepada para biku sangha atau kepada sangha dengan mempersembahkan 4 kebutuhan pokok bagi para biku. Kemudian hari raya yang keempat yaitu Magha Puja. Hari Magha Puja ini diperingati sebagai hari di mana Buddha membabarkan Oada Patimokkha, dan juga hari Magha Puja ini juga diperingati sebagai peristiwa berkumpulnya 1250 biku arahat yang tanpa dikomando oleh Buddha. Di hari Magha Puja ini juga diperingati sebagai peristiwa di mana Buddha mengangkat yang Arya Sariputta dan yang Arya Moggallana sebagai 2 siswa utamanya. Selanjutnya ini berhubungan dengan tempat ibadah. Tempat ibadah yang dimaksud ini yang berbentuk bangunan. Umat Buddha ini bisa beribadah di mana saja, asalkan tempat yang digunakan itu merupakan tempat yang bersih, nyaman, dan patut. Tidak berada di satu tempat yang memang kondisinya atau letaknya itu tidak memungkinkan atau tidak menunjukkan rasa hormat. Tempat ibadah agama Buddha yang dalam hal ini berbentuk sebuah bangunan itu yang pertama disebut sebagai Cetya. Kemudian ada yang disebut dengan Mahacetya.
kemudian ada yang disebut sebagai wihara, kemudian ada yang disebut sebagai mahawihara atau arama. Apa itu cetya? Cetya adalah bangunan yang lebih kecil daripada wihara, yang mana di dalam cetya ini ada altar Buddha. Kemudian kita beribadah atau melakukan puja bakti dengan menghadap altar tersebut. Cetya dalam agama Buddha itu berarti tempat pemujaan atau tempat koleksi objek pemujaan, sehingga juga layak disebut sebagai altar. Sedangkan untuk mahacetya berarti cetya yang bangunannya lebih besar atau lebih luas. Selain kita beribadah di cetya, kita juga bisa beribadah di candi maupun stupa, di mana tempat tersebut sebagai tempat untuk menyimpan relik peninggalan dari Buddha maupun dari para siswanya. Kemudian apa itu wihara? Wihara adalah tempat ibadah bagi para umat Buddha yang di dalamnya ini terdiri atas bakti sala, dharma sala, dan juga tempat tinggal bagi para biku atau kuti. Bangunan dari wihara ini lebih lengkap dibandingkan dengan cetya, yang mana ada bakti sala yaitu tempat untuk melakukan puja bakti, kemudian ada dharma sala yaitu tempat untuk melakukan pembabaran dharma atau tempat untuk berbincang dharma, dan ada putinya atau tempat tinggal bagi para biku. Kemudian ada yang disebut sebagai mahawihara atau juga disebut sebagai arama. Mahawihara atau arama ini bangunan yang lebih besar dan lebih luas daripada wihara. Sarana di mahawihara atau di arama ini lebih lengkap daripada di wihara. Memiliki ruang puja bakti atau bakti sala, kemudian ada dhamma sala untuk pembabaran dharma, kemudian uposatagara, kemudian ada kuti atau tempat tinggal bagi para biku dan bikuni, kemudian ada ruang pembacaan peraturan bagi para biku dan juga bikuni, kemudian ada ruang pentahbisan bagi para biku, kemudian ada perpustakaan dan juga ada taman yang luas. Di samping itu biasanya ada juga bilik-bilik untuk melakukan meditasi. Kemudian setelah kita membahas tentang tempat ibadah, sekarang kita akan membahas tentang ibadah atau pelaksanaan ibadah. Ibadah dalam agama Buddha itu disebut sebagai puja bakti. Puja bakti yang dilakukan oleh umat Buddha ini dilakukan setiap hari, yaitu pada pagi dan sore hari, dengan membacakan parita suci atau membacakan suta-suta maupun gata-gata di dalam pelaksanaan ibadah. Selain melaksanakan puja bakti dalam keseharian atau secara individu, umat Buddha juga melakukan puja bakti secara bersama-sama yang biasanya khususnya di Indonesia ini dilakukan di hari Minggu. Tetapi ada juga beberapa wihara yang melakukan ibadahnya tidak di hari Minggu, ada yang di hari Rabu atau di hari Jumat dan sebagainya, bergantung pada kesepakatan dari persamuan yang ada di wihara tersebut. Kemudian setelah kita membahas tentang ibadah yang dilakukan oleh umat Buddha, sekarang kita akan membahas umat Buddha ini berdasarkan pada silanya. Umat Buddha berdasarkan pada sila atau pelaksanaan sila moralitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu garawasa. Garawasa adalah sebutan bagi para umat berumah tangga. Umat berumah tangga sendiri terdiri dari upasaka dan upasika. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pandita. Upasaka adalah umat berumah tangga laki-laki, sedangkan upasika adalah umat berumah tangga perempuan. Nah, untuk pandita adalah umat berumah tangga yang membantu sangha di dalam memberikan pelayanan dan juga memberikan pembabaran dharma kepada umat berumah tangga yang lainnya. Untuk upasaka dan upasika ini melaksanakan Pancasila Buddhis di dalam kehidupannya. Kemudian pada hari-hari tertentu melakukan atasila atau melaksanakan 8 sila di hari-hari Uposatha, yaitu tanggal 1, 8, 15 dan tanggal 23 berdasarkan penanggalan
bulan. Kemudian untuk pandita ini melaksanakan 5 sila dan juga ada yang dikatakan sebagai pandita sila atau sila bagi para pandita. Kemudian ada yang disebut sebagai pabajita. Pabajita adalah umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Disebut sebagai samanera, samaneri, dan biku atau bikuni. Pembahasan yang lebih lanjut dari umat Buddha berdasarkan pada sila ini akan kita bahas pada materi tentang kelompok umat Buddha. Oke Ananda semua, demikianlah materi yang telah teacher sampaikan untuk hari ini tentang kriteria umat Buddha di bagian yang kedua, yaitu menjelaskan tentang kitab suci, kemudian kita membahas tentang pokok-pokok ajaran Buddha, kemudian kita membahas tentang hari raya, tempat ibadah, dan juga kita membahas tentang bagaimana pelaksanaan ibadah di Indonesia, khususnya bagi umat Buddha yang ada di Indonesia. Dan kemudian kita juga membahas sedikit tentang umat Buddha berdasarkan pada sila atau pengelompokan umat Buddha telah selesai teacher sampaikan. Dan untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok ajaran Buddha dalam Kongres Umat Buddha 1 di Yogyakarta pada tahun 1979 sebagai kriteria agama Buddha di Indonesia. Oke Ananda semua, demikianlah apa yang dapat teacher sampaikan dan teacher akhiri dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Buddhaya. Namo